Saya seorang Kristen dari lahir, bertumbuh di keluarga Kristen yang biasa-biasa saja, yang baca Alkitab nanti kalau di gereja, bukan yang punya hubungan yang dalam Tuhan. Sudah Kristen belasan tahun tapi tidak baca Alkitab sampai selesai. Saya menjalani kehidupan kekristenan saya itu ya begitu aja gitu ya, gereja ke gereja, udah itu bekerja gitu. Kayak apa ya? Kayak waktu itu berlalu dengan cepat, tanpa kesan, tanpa ada arti apa-apa gitu ya. Ketika sendiri hanya ada kekosongan, hanya ada putus asa dan sebagainya. Saya mengalami depresi berat lah, sampai saya merasa hidup saya itu nggak berharga ya. Kehidupan itu kacau, berantakan. Kehidupan yang kosong, kehidupan yang bebas, kehidupan sebenarnya adalah kehidupan yang mengarah ke kesia-siaan gitu. Saya jadi pemabuk, rokok, dan segala macam lah dilakukan. Cuman pada saat itu saya sering merasakan kemarahan yang luar biasa gitu ya. Makanya mungkin pada saat itu tujuan hidup saya itu seperti tidak ada artinya apa-apa. Selama ini aku membawa bebanku sendiri gitu ya, membawa keinginan duniawiku sendiri yang berujung pada kesombongan diri ya. Selama ini kan selalu dipuaskan dengan jabatan yang tinggi, penghormatan dari manusia gitu ya. Tapi mungkin ya karena selama disibukkan dengan pekerjaan selama 17 tahun, mungkin saya terlupa kembali panggilan hidup saya apa. Memang udah lama kerinduan untuk baca Alkitab itu, pengen ada keinginan untuk membaca Alkitab. Tapi waktunya nggak ini ya, belum ada gitu ya. Mungkin kesombongan saya waktu itu, sebenarnya waktu ada, tapi tidak memberikan sepenuhnya waktu untuk membaca Alkitab gitu. Memang kalau dalam membaca Alkitab banyak tantangannya, jadi kadang ada malasnya, kadang ada rasa ngantuknya begitu. Ya, kami sekeluarga sepakat, kami mengalami yang namanya rasa malas. Kenyataannya memang sampai detik ini masih banyak yang sama sekali tidak punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Kalau saya baca secara pribadi belum ada komitmen, jadi kadang baca, kadang enggak. Itu saya rindu punya komunitas, karena saya percaya bahwa orang Kristen yang individualis itu akan lambat pertumbuhannya dibanding ketika dia bersekutu, ketika dia punya teman bertumbuh. Jadi banyak sekali lah perubahan yang saya rasakan dari pembacaan Alkitab ini, yaitu yang paling berarti itu ya pembentukan karakter. Kemudian saya lebih punya panggilan hidup gitu. Saya tahu alasan dan tujuan saya hidup. Dengan rajin saya membaca firman Tuhan, saya berpikir bahwa inilah yang Tuhan mau dari saya. Saya harus belajar sabar untuk melihat apa rencana Tuhan di dalam hidup saya. Semakin hari saya makan firman Tuhan, kayak semakin diubahkan gitu, kayak diingatkan kita siapa kita di dalam Tuhan. Kalau saya secara pribadi, saya diingatkan gitu, saya sekarang itu siapa gitu, saya itu anaknya siapa, status saya siapa gitu. Jadi saya sekarang status saya bukan orang dunia, mungkin saya masih hidup di dunia. Bahwa Alkitab menyelesaikan, Firman menyelesaikan. Merasakan Roh Kudus tidak hanya dari mendengar apa kata orang, tapi menimba atau memetik dari apa yang kita baca, gitu. Ini mengubah hidup saya, mengubah hidup teman-teman. Saya sangat mengalami perubahan, yaitu saya merasa saya lebih peka dalam mendengarkan suara Tuhan. Dan juga keluarga kami semakin sukacita dan damai sejahtera. Suami juga demikian dalam pekerjaannya. Dia semakin semangat, setiap hari selalu sukacita. Anak-anak juga begitu. Mereka semakin mengasihi satu dengan yang lain. Banyak sekali hal yang dipulihkan ketika membaca firman. Salah satunya adalah hubungan dengan keluarga. Dingin yang sekedarnya menjadi hangat, menjadi penuh kasih. Sekarang suatu pandangan yang saya terima ketika membaca firman itu
terdapat dalam Yohanes 6 ayat 68. Petrus mengatakan bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya percaya bahwa kehidupan di luar Kristus, kehidupan di luar firman Kristus adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang ujungnya adalah kebinasaan. Walaupun kita memiliki segalanya, materi, ketenaran dan sebagainya. Terima kasih untuk Pak Manul dan tim Benih yang Baik memberikan tambahan, istilahnya tambahan nilai-nilai untuk mengingatkan kita kembali untuk Alkitab ini bisa bicara loh. Terus terang saya berterima kasih kepada Benih yang Baik yang sudah memfasilitasi saya bersama teman-teman untuk bisa terus menerus membaca Alkitab. Saya meminta untuk punya persekutuan. Saya mau lebih dalam lagi belajar Alkitab, dan saya menemukan website Benih yang Baik dan saya membaca tentang Aba 90. Setelah beberapa bulan, gelombang 9 dibuka. Saya lihat pengumuman di Instagram dan bersyukur sekali akhirnya punya wadah untuk belajar, punya wadah untuk belajar bersama tentang Alkitab. Di gelombang 9 itu kemudian ada Akademi Alkitab. Sekali lagi terima kasih untuk BYB yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama dibentuk melalui komunitas ini. Kehadiran Anda, kehadiran BYB ini, Bejana yang baru ini sangat memberkati orang-orang yang di luar sana yang haus akan kebenaran firman Tuhan, terkhususnya seperti kehidupan kami. Karena saya ini dan suami, kami ini bukan dari kalangan anak hamba Tuhan, ya. Kami dari jemaat biasa. Saya bersyukur melalui program ini Aba 90 ini, saya bisa juga memenangkan jiwa-jiwa di keluarga saya.